Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat matematika. Untuk melanjutkan materi statistika, kali ini kita akan mencari median dan modus statistika dengan memanfaatkan aplikasi GeoGebra. Caranya cukup mudah, yaitu kita bentuk terlebih dahulu tampilan yang ada di layar ini ke dalam bentuk titik yang ada di pojok kanan. Untuk itu kita buatkan terlebih dahulu. Setelah muncul tampilan seperti ini, kita masuk ke dalam soal yang akan kita cari rata-rata nilai tengah dan nilai yang muncul. Diketahui data hasil panen ayam telur Pak Rudi dalam 2 minggu adalah lebih dari dalam kilogram. Yang pertama ada dari 7, 9, 5, 6, 10, 10, 8, 7, 7, 9, 8, 7, 6, 10, 11, dan 10. Data ini merupakan data tunggal yang perlu kita masukkan terlebih dahulu ke dalam tabel. Lalu sebelum kita mencari rata-ratanya, kita blok terlebih dahulu. Selanjutnya kita buat list dengan mengklik 1,2. Kita buat list. Nah, di sini kita diberikan kesempatan untuk memberikan namanya dan juga setelah mau memberikan nama apa, lalu kita klik OK. Setelah kita klik OK, kita blok kembali untuk menghasilkan diagram histogramnya dengan mengklik kita blok terlebih dahulu, lalu kita klik variabel 1, analisis variabel 1, maka akan muncul tabel seperti berikut. Untuk tabel seperti berikut, data ini kita belum menemukan mengenai rata-rata median dan modusnya. Dan untuk mengetahui rata-rata median dan modus, kita cukup langsung di Sigma X ini. Maka akan muncul baik itu banyaknya data ini, lalu kemudian median dan modusnya. Nah, untuk mengetahui banyaknya data tersebut adalah di sini sudah dituliskan ada 14 data yang saya tulis, ada 14 data. Lalu untuk mediannya, ketika kita jumlahkan ini secara manual dan kita bagi dengan banyaknya data itu 14, maka akan didapatkan hasil sebanyak 8,07. Lalu untuk batas atas minimal nilai tersebut yaitu adalah 5. Lalu untuk mediannya adalah median atau nilai tengahnya adalah 8, lalu untuk nilai maksimalnya adalah 11. Sesuai dengan perintahnya tadi, pernyataan yang benar dari data tersebut adalah yang pertama, hasil panen tertinggi dalam 2 minggu adalah 10 kilo. Nah, di sini untuk maksimalnya adalah 11 kilo seperti yang sudah ditampilkan. Makanya data yang paling banyak dalam 2 minggu itu maksimalnya adalah 11. Berarti pernyataan yang A adalah salah. Untuk yang kedua, hasil panen terendah adalah 4 kilo. Di sini sudah ditunjukkan bahwasanya hasil panen terendah adalah 5 kg dalam 2 minggu tersebut, bukan 4 kg, berarti pernyataan B salah. Lalu untuk pernyataan C, hasil panen harian Pak Rudi dalam 2 minggu kisaran antara 5 sampai 11 kilo. Nah, untuk pernyataan ini benar, bahwasanya kisaran antara 2 minggu tersebut antaranya yaitu 5 sampai 11 kilo. Dalam 2 minggu, berarti pernyataan yang C benar. Dan untuk pernyataan yang D, panen harian Pak Rudi paling sering muncul, sering adalah 6 kilo. Seperti yang kita sudah lihat di sini di diagram histogramnya, nilai yang paling banyak atau sering muncul adalah nilai 7 kg dan 10 kg. Hal ini menunjukkan bahwasanya data untuk yang pernyataan yang B adalah salah. Selanjutnya kita beralih ke soal yang kedua. Baik, selanjutnya adalah soal yang kedua, itu perhatikan data tabel berikut. Ada nilai 6, 65, 70, dan lain sebagainya. Tentukan rata-rata median dan modus dari data di atas. Nah, sama seperti soal pertama tadi, kita masukkan terlebih dahulu data tunggalnya, karena ini menggunakan data frekuensi, maka kita tinggal masukkan banyaknya frekuensi yang ada, yaitu data yang pertama 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95. Selanjutnya kita masukkan juga frekuensinya, banyaknya siswa yang mendapatkan nilai tersebut. Untuk nilai 60 ada 1 siswa, 65 ada 4 siswa, 70 ada 2 siswa, 75 ada 10 siswa, dan 80 ada 11 siswa, dan 85 ada 2 siswa, 90 ada 1 siswa, dan 95 ada 1 siswa. Dan untuk mendapatkan hasil rata-rata median dan modus, kita blok kedua tabel berikut, lalu kita klik ini, kita buat list. Kita buat list kembali, setelah mau diberi nama apa, kita klik OK. Lalu setelah itu kita tampilkan diagram histogramnya dengan mengklik analisis variabel satu variabel. Nah, muncul tabelnya analisis histogram seperti ini.
adalah diagram histogramnya. Lalu untuk mencari rata-rata median kita klik lagi, kita klik di sigma X ini, maka akan muncul begitu banyaknya data, median maupun data tertinggi dan terendahnya. Dari hasil statistika ini menunjukkan bahwa banyaknya data adalah sebanyak 33, dengan jika ini dijumlahkan secara manual data ini, maka akan muncul 33. 1 tambah 5 tambah 5, ini ada 33. Jadi banyaknya data ada 33, mediannya adalah 76,66. Hasil ini dapat ditemukan dengan menjumlahkan banyaknya data dan dibagi ke dalam 33 banyaknya data. Jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Lalu untuk nilai paling atas atau batas atas nilai paling kecil yaitu terdapat pada nilai 60. Dan untuk nilai tertinggi atau maksimalnya adalah 95. Dan untuk nilai yang sering muncul atau yang sering modusnya bisa kita lihat bahwasanya nilai yang sering muncul di pada diagram histogram ini yang muncul adalah nilai 80 dengan sebanyak 11 siswa. Jadi dapat disimpulkan berdasarkan pertanyaan yang disampaikan dalam buku, yaitu tentukan nilai rata-rata, median dan modusnya. Untuk nilai rata-rata yaitu 76,06, untuk nilai median yang adalah 75 sudah ditampilkan, dan untuk modusnya kita lihat di histogram bahwasanya yang paling sering muncul adalah nilai 80, yaitu sebanyak 11 siswa. Sebenarnya kita juga bisa menghitung secara manual dengan mengklik sigma ini. Nah, mengklik sigma ini lalu kita jika ingin mencari jumlahnya dengan mengklik ini, bisa mencari median seperti ini, maksimum dan minimum dan nilai di depan ini. Baik, kita lanjut ke soal yang ketiga. Baik, untuk soal yang ketiga yaitu data nilai ulangan matematika kelas 6, yaitu kita masukkan terlebih dulu data tunggalnya yaitu ada 7, 6, 8, 9, 8, 7, 6, 9, 8, 7, 8, 10, dan 10. Data ini adalah data tunggal dari nilai siswa ulangan matematika kelas 6. Untuk mencari rata-rata sama seperti soal 1 dan soal 2 tadi, kita blok terlebih dahulu semuanya. Lalu kita buat list dengan mengklik 1,2, kita buat list. Setelah mau diberikan nama apa, kita klik OK. Nah, setelah kita klik OK, kita buat diagram histogram, yaitu dengan mengklik analisis satu variabel. Terus kita blok terlebih dahulu. Kalau tidak di blok, maka seperti itu muncul seperti itu, bisa muncul histogram. Kita klik muncul. Nah, di blok terlebih dahulu. Ini merupakan data yang kita dapatkan setelah kita memasukkan segala tunggal ke dalam tabel. Sama seperti tadi, jika ingin mengetahui rata-ratanya kita blok, lalu kita klik di sigma X. Atau bisa juga kalau kita ingin mencari di sini, kita ingin menggunakan bisa kita klik itu, bisa juga kita mencarinya dengan kliknya, mencari maksimum dengan mengklik maksimum ini. Jadi kali ini kita akan mencarinya. Kita blok terlebih dahulu. Kita klik lagi seperti tadi di sigma X, maka akan muncul bahwasannya data tersebut terdapat sebanyak 20 seperti yang kita lihat di sini, bagaimana 20. Lalu untuk median, artinya anak rata-rata dari data ini kita jumlahkan seluruhnya, lalu kita bagi ke dalam 20 data yang kemudian angka 8. Lalu untuk nilai maksimumnya atau nilai batas paling bawah atau nilai yang paling kecil yaitu adalah 6. Dan untuk nilai paling tinggi adalah 10, dan untuk median atau nilai tengahnya adalah 8. Dan untuk mencari modus dapat kita lihat di sini, biasanya dalam diagram histogram nilai yang sering kali muncul atau nilai yang paling banyak muncul adalah nilai 9 dengan akurasi siswa retensinya sebanyak 6 siswa. Dari data 20 tersebut terdapat 9 siswa yang mendapatkan nilai matematika 9. Jadi
Jadi itu saja yang dapat disampaikan mengenai menindaklanjuti materi statistika mengenai ujian mengajar modus dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Ya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan semoga saya mohon ampun. Kita membahas menjadi luka dan ternyata kita menghafal di buku tujuan dari saya. Kalau kita melihat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.